Pak Kodrat, ini kalau kondisi saat ini pada saat pandemi tadi kita udah berbincang panjang nih tentang bahwa banyaknya para pelaku digital yang memang banyak dalam kondisi pandemi ini karena kita dihimbau pun untuk melakukan perbelanjaan itu secara online. Nah, ini bagaimana kalau dari KPPU sendiri melihat apakah kasus-kasus selama pandemi ini justru lebih tinggi, Pak, atau bahkan menurun? Saya kira ada dua hal ya yang harus dibedakan. Pasca atau selama pandemi COVID ini ada dua sebetulnya hal yang mungkin terjadi dan sudah terjadi, dan ini di mana-mana ya, yaitu fenomena merger akuisisi. Jadi banyak yang merasa bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini berusaha sendiri nggak mungkin. Jadi mereka berusaha merger dengan pelaku usaha lain. Ada juga akuisisi. Ya, banyak pelaku usaha yang kerepotan, akhirnya terancam gulung tikar, kemudian mereka diakuisisi oleh pelaku usaha yang lebih besar lagi. Nah, itu fenomena pertama. Fenomena kedua, tumbuh startup pelaku-pelaku usaha digital, mulai dari yang hanya sekedar jadi maklar intelek, gitu ya, cuma perantara, bahkan sekarang menjurus pada yang sifatnya produksi. Ya. Pertanian pun sekarang didigitalkan. Ya. Jasa-jasa yang sifatnya dulu mungkin nggak terbayangkan, yang kita harus temui orang seperti dokter gitu ya, kesehatan itu kan juga sudah didigitalkan. Nah, dua hal inilah yang sebetulnya menjadi fokus utama dari KPPU di 2 tahun terakhir. Yang pertama, mengawasi merger, mengawasi akuisisi, agar merger dan akuisisi tersebut tidak mengarah pada adanya praktik monopoli yang berpotensi ya mengganggu perekonomian Indonesia ke depan. Yang kedua ya bagaimana membantu para pelaku usaha milenial baru ya agar mampu bersaing ya dengan pelaku usaha digital yang sudah ada ya. Dan ini tadi jalan satu-satunya sementara ini ya adalah kemitraan. Walaupun tidak punya kewenangan membubarkan pelaku usaha, namun di pasal 47 huruf E kalau masalah apa angka 2 itu kami bisa membubarkan ya merger dan akuisisi. Artinya kalau ada merger membentuk usaha baru, itu usaha baru kita bisa bubarkan. Atau akuisisi mencaplok yang sedang kesulitan gitu ya. Tapi kalau dia potensinya mengarah pada praktik monopoli, itu kita bisa batalkan, bisa kita larang. Ya, kalau membubarkan mungkin lebih kepada Kemenhumham lah. Namun sesuai dengan tugas kami, Undang-Undang 5 tahun 99, selain penegakan, kami juga punya tugas kewenangan advokasi. Kami bisa merekomendasikan kepada Kemenhumham, ini pelaku usaha nakal ini di blacklist gitu ya. Kalau perlu dibubarkan. Tapi itu masuk dalam putusan ya, tapi intinya kami nggak ingin sejauh itulah. Mbak Gesmi paham sekarang ini kalau kita terlalu jor-joran masuk ke penegakan ya tadi ya ekonomi sedang sulit, kita harus bijak sebisa mungkin pada situasi yang sulit. Tahun lalu kami di Perkom 1 2020 langsung digital. Semua bahkan sidang pemeriksaan terlapor pun itu dilakukannya secara digital. Pakai Zoom, bahkan pakai WA. Pemeriksaan, penelitian, penyelidikan ke lapangan, termasuk meminta keterangan dari pelapor, saksi, itu juga pakai digital. Tahun 2020 ada kita punya Perkom nomor 3, itu kita punya relaksasi. Relaksasi ini ya memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha yang memang sedang kesulitan, kalau mereka ingin melakukan semacam kolaborasi dengan pelaku usaha lain untuk menetapkan harga, menetapkan kuantitas, apapun yang terkait dengan bisnis supaya aman dari kemungkinan dugaan pelanggaran adanya kesepakatan kong kali kong atau apapun namanya yang jelek. Tolong dilaporkan pada kita. Kita akan berikan bantuan agar kolaborasi tersebut menjadi benar ya atau tidak berpotensi melanggar. Termasuk juga merger akuisisi. Kalau dulu 30 hari setelah disahkan oleh Humham harus lapor, sekarang kami berikan ekstra 30 hari. Jadi 60 hari. Karena kan susah ya, nggak bisa bolak-balik ke
Kemenkumham mengurus dokumen ya. Sekarang situasinya harus pakai online, dan ini Perkom kami nomor 3 tahun 2020 tentang relaksasi ini adalah bagian dari KPPU menyikapi ya bahwa kita ini sedang dalam situasi pandemi, kita coba tanggulangi, kita juga ingin cepat-cepat pulih. Mungkin Mbak Gesmi juga udah bosan di rumah aja, nggak bisa ke mall gitu ya. Sementara ya produksi konsumsi kan sangat dibutuhkan. Jadi saya pikir ini untuk pemulihan ekonomi nasional, Perkom 3 2020 yang berisikan relaksasi sangat tepat. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Iya, Pak Kodar, salah satu isu yang cukup hangat juga pada saat pandemi ini adalah laporan harga obat COVID yang melonjak. Nah, ini bagaimana Pak? KPPU sudah menindaklanjuti kasus ini. Bagaimana bisa dijelaskan update-nya? Ya ini yang memang agak sulit ya, karena 2-3 hari terakhir lah kita lihat laporan-laporan dari masyarakat. Di WA saya pun penuh, banyak yang meminta KPPU segera bertindak. Namun kami akui lah, saya tidak bisa tidak ya, kita juga kan ikut PPKM ini. Tidak mungkin kita turun ke lapangan langsung ya, melakukan penelitian untuk mencari sebab musabab, apakah ini kenaikan harga diakibatkan perilaku ya, dari pelaku usaha yang tidak sehat. Apalagi yang di Pulau Jawa Bali lah, kami punya kan Kanwil 3 di Bandung itu kan pegang Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Lalu Kanwil 3 Surabaya sampai ke NTB, Bali itu kan tidak bisa ke lapangan ya. Akan sangat sulit bagi kami untuk mencoba mencari data yang ada, bahkan lebih jauh mencari sumber masalah yang ada. Yang baru kami dapat sebetulnya adalah obat-obatan apa saja ya di luar yang sekarang ramai diberitakan, tapi ini memang fenomenanya naik di daerah di luar Pulau Jawa. Karena kalau kita hanya mengacu atau membaca berita sekarang ini, kebanyakan ini keluhan-keluhannya ada di Pulau Jawa, Jakarta khususnya ya. Sementara kita menunggu waktu yang tepat untuk kami bisa selidiki di luar Jawa, di Lampung contohnya, memang sudah ada laporan dari Kanwil 2 di Lampung yang menangani daerah Sumatera Selatan, ada kenaikan ini memang di beberapa obat yang terkait dengan penanggulangan COVID ini. Sedang berupaya ditelusuri di mana gudangnya, siapa pelaku usaha yang menjadi pemain di obat tersebut. Kita berkaca pada program KPPU pada saat tahun lalu, ya. Pada saat itu kan ramai tuh masker ya, masker. Alhamdulillah dengan bantuan semua pihak, karena bukan cuma KPPU ya, ada kepolisian, ada Kemendak, semua ikut terlibat. KPPU alhamdulillah juga bisa menyumbangkan perannya sehingga masker ini segera turun gitu ya, karena situasi saat itu. Kemudian juga kita berkaca pada keberhasilan KPPU menanggulangi masalah rapid test ya, yang dilakukan oleh rumah sakit dengan taing banting, bahkan dengan harga yang sangat mahal. Ya, notabene pada tahun lalu kan kita juga surati mereka kalau nggak ingin diperkarakan segera ikuti aturan. Walaupun ada yang bandel, tapi alhamdulillah dengan peranan dari kementerian lembaga lain kita bisa lakukan. Jadi dari situasi tahun lalu itulah kami menganggap bahwa untuk obat-obatan kami perintahkan teman-teman untuk turun ke lapangan, awasi, lakukan penelitian. Dasarnya tidak jauh lah, para pemasok obat-obat itu pasti mereka juga yang terkait dengan pemasok masker di tahun lalu ya. Ini saya kira sesuatu hal yang sifatnya mungkin ada hasilnya ya. Tapi itu jawaban kami untuk beberapa laporan yang masuk. Saya bisa sebutkanlah di Lampung ini ada yang namanya obat oseltamivir ya, 75 mg. Ada obat namanya aziltromisin
500 miligram ini juga memang tiba-tiba meningkat ya. Walaupun kita tidak tahu nih kasus di Lampungnya apakah separah di Jakarta atau di daerah di Pulau Jawa. Namun intinya naiknya obat ini kami mintakan kepada anak-anak di bawah untuk turun ya, pantau sambil ya dengan segala keterbatasan, boleh fisik, boleh keluar gitu ya, lakukan penelitian yang efisien lah ya. Siapa sih yang contohnya tadi ya, oseltamivir dan azitromisin ini kenapa harganya bisa naik? Apakah memang ditimbun? Kalau ditimbun ya segera kita laporkan kepada penyidik PNS, kepolisian khususnya. Kalau misalkan memang karena adanya kekurangan pasokan, kita akan hubungi Kemenkes ya, dan juga BUMN khususnya untuk segera bertindak. Kalau kami melihatnya kalau ada unsur kesepakatan, unsur kesengajaan dari pelaku usaha, itu kita tidak segan-segan untuk bertindak. Seperti itu Mbak Gesni. Berarti sejauh ini masih dalam masa pantauan ya, Betul, Pak Kodrat ya. Kita berdoa biar supaya ada hasilnya ya Pak. Jadi supaya harga-harga obat ini bisa turun kembali seperti biasanya. Karena saat ini kan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan obat-obat tersebut, bahkan harus isolasi mandiri di rumah. Betul.